Nah, Sinan yang menebas Al-Husain, rumahnya dihancurkan dan dia gila hingga tua renta. Syamr bin Dzil Jausan, ini yang tadi saya sampaikan, Dzil Jausan yang membisiki Ubaidillah, yang memenggal kepala Al-Husain, dibunuh dan jasadnya dilempar untuk makan anjing. Khuli bin Yazid Al-Asbahi yang membawa kepala Al-Husain nanti untuk ke Syam. Apa kata istrinya? Mulai hari ini Khuli, aku minta kau ceraikan aku. Ditinggalkan oleh istrinya kemudian mengangkat jasad-jasad daripada para syuhada di Karbala tadi. Kemudian Ali Zainal Abidin ikut mengumpulkan dan dibawa jasad-jasad tadi. Sebelum kita melanjutkan Karbala, kita merunut sedikit. Jadi perang ini adalah akibat daripada perang saudara. Jadi runtutan perang saudaranya pasca meninggalnya Utsman bin Affan. Ini harus digarisbawahi. Jadi sejarah Karbala ini itu dampak daripada perbuatan ketika terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi pasca Utsman bin Affan meninggal, setelah Utsman bin Affan meninggal, kemudian Ali bin Abi Thalib selesai atau meninggal Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan oleh Muawiyah. Ketika Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, nama perangnya perang Siffin. Kemudian antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Aisyah, nama perangnya perang Jamal. Nanti perang Jamal kemarin kan sudah kita bahas. Oh, di sana ya? Bukan di sini. Oh, di Mukhlisin. Perang Siffin itu antara Ali dengan Muawiyah, yang terbunuh dari kaum muslim asal dari adu domba tersebut 70.000 orang. Jadi perang Siffin itu termasuk salah satu tragedi yang paling menyedihkan, karena yang meninggal ketika itu dari kaum muslimin 70.000. Riwayat yang lain mengatakan 60.000 orang muslim. Orang muslim itu 60.000. Jadi dari kabilah Ali dan dari kabilah Muawiyah yang kemudian berseteru. Singkat cerita, runut sampai ke masa perangnya perang Jamal. Perang Jamal pertumpahan darahnya tak banyak, dan itu pun dalam riwayat dikatakan ada yang mengatakan ada yang terbunuh, mengatakan sebagian lagi yang tidak terbunuh, karena ketika itu Aisyah termasuk orang yang ikut mendamaikan perang Jamal. Tetapi Bapak Ibu, ketika perang Siffin itu di sini awal mulanya Khawarij dan Syiah. Jadi ketika perang Siffin itu sudah terjadi, sudah perang, banyak yang meninggal, 70.000-an orang. Muawiyah kemudian diikat oleh Muawiyah Al-Quran di tiang bendera, kemudian diangkat. Artinya perdamaian. Ini awal mula tahkim bil Quran. Ininya awal mula perdamaian yang diangkat dengan sumpah dengan Al-Quran, atau perdamaian melalui Al-Quran. Singkat cerita, Muawiyah mengambil alih. Setelah Muawiyah mengambil alih, kemudian terjadi gesekan antara Ali atau Hasan dengan Muawiyah. Kemudian terjadi lagi tragedi antara Al-Husain. Tapi sebelum Al-Husain, tragedi yang terjadi dengan Al-Hasan sudah kita jelaskan bahwa Al-Hasan dibunuh secara diam-diam dengan racun. Sepakat ulama mengatakan diracun. Oke Bapak Ibu ya, sepakat ulama mengatakan jadi meninggalnya Hasan itu sama dengan meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sakit karena diracun. Ingat ya Bapak Ibu, Nabi Muhammad meninggal selain daripada takdir ya. Kalau takdir kita tak bisa lagi katakan. Itu takdirnya meninggal sudah selesai ya, bisa Pak. Tak perlu kita bahas lagi. Itu takdirnya miskin atau sama kerja-kerja lagi kalau begitu. Baik Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Perjalanan Al-Husain dari Mekah menuju Karbala. Di akhir nanti saya komparasi Bapak Ibu dengan Syiah. Jadi pandangan Syiah dan Sunni, ini dua pandangan. Ketika aman atau tak aman? Lanjut ya. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Al-Husain keluar daripada Mekah, itu para sahabat yang sayang dan cinta kepada, apa kata Abdullah bin Zubair itu? Kata Abdullah bin Zubair, kami sangat mencintaimu wahai Husain. Bahkan cinta kami melebihi. Maka ditanya kepada Al-Husain, engkau cinta dunia
atau cinta akhirat? Cinta dunia sini maksudnya begini, engkau cinta kekhalifahan atau engkau cinta akhirat? Al-Husain tak menjawab. Ini bukan permasalahannya akhirat dan bukan permasalahannya dunia, tapi permasalahannya kezaliman yang terjadi. Nanti saya angkat 3 pandangan tentang siapa Yazid bin Muawiyah itu, dari pandangan Syiah, kemudian pandangan Khawarij, atau pandangan kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah kita saat ini. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, keluarlah. Nabi sudah katakan dalam hadis Nabi, diriwayatkan oleh Tabari. Kata Tabari itu dalam hadisnya begini, Nabi didatangi oleh Jibril. Apa kata Jibril kepada Nabi? Kau cinta Al-Husain? Cinta, kata Nabi. Maka kau akan melihat meninggalnya. Artinya begini, nanti Nabi sebelum itu sudah mengatakan bahwa sudah tahu kalau Al-Husain ini bakal terbunuh. Hasan wal Husain ini bakal terbunuh, Nabi sudah tahu. Bahkan Nabi sudah diperlihatkan tanah Karbala itu sebelum tragedi terjadi. Sama halnya dengan ketika Ali bercekcok dengan Aisyah. Apa kata Nabi? Suatu saat nanti engkau akan berkisruh dengan Aisyah. Orang tak percaya. Kenapa tak percaya? Dalam arti lain adalah bahwa Siti Aisyah istri Nabi, sementara Ali bin Abi Thalib adalah menantu. Ternyata tragedi itu terjadi. Perang Jamal, Kisru itu terjadi. Perang Siffin sudah terjadi, Muawiyah Ali. Kemudian muncul perang Jamal. Dalam riwayat yang lain, Aisyah hanya sebagai pendamai. Tapi dalam riwayat yang lain, Aisyah ikut dari kabilah tersebut, meskipun tidak berperang. Karena dalam aturan perang itu tak boleh membunuh perempuan sama anak. Itu aturan perang. Dan itu dijaga. Nah, singkat cerita, Nabi sudah sampaikan bahwa Al-Hasan akan terbunuh, Al-Husain juga akan terbunuh. Jibril yang datang kepada Nabi untuk menyampaikan hal demikian. Nah, ketika Nabi tahu respon Nabi terhadap pernyataan tersebut, ya menangis saja. Tapi Nabi tak menangis di hadapan khalayak ramai. Karena memang ketika itu Nabi sedang sendiri saja. Artinya, fitnah terhadap keluarga Nabi akan terjadi pasca dia meninggal. Termasuk Dzunnurain. Dzunnurain itu kan Utsman bin Affan. Itu keluarga Nabi, menantu dia. Maka Ali juga sama. Jadi Utsman dijuluki Dzunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Karena menikahi 2 anak Nabi. Nah, keluar dari Mekah melewati Tan'im. Tan'im itu ada satu masjid di Tan'im itu namanya Masjid Siti Aisyah. Dan itu masjid tempat mikot. Kalau Bapak Ibu berangkat umroh, kemudian sudah sampai di Mekah, pengen keluar dari Mekah, pengen ambil mikot, harus ke situ. Kalau tidak ke Tan'im, Ji'ranah atau Hudaybiyah dan lain sebagainya. Singkat cerita Bapak Ibu, melewati batas. Lewatlah batas tersebut, kemudian tibalah di As-Saffah. Di As-Saffah Al-Husain bertemu dengan Farasdak, seorang penyair handal. Di As-Saffah itu ada penyair handal namanya Farasdak. Farasdak ini kemudian ditanya, pas setelah Al-Husain keluar dari sholat, kemudian ditanya, bagaimana keadaan saat ini? Al-Husain cuma tanya begitu. Maka dijawab oleh Farasdak dengan syairnya. Apa kata Farasdak? Qulubuhum ma'aka wa suyufuhum ma'ahum. Pedang mereka, hati mereka bersama engkau wahai Al-Husain. Sementara pedang mereka bersama orang mereka itu. Artinya bersama Ahlul Kufah. Bersama Ahlul Kufah. Kemudian Al-Husain seakan memiliki firasat. Jalan saja terus untuk sampai ke daerah yang ingin dituju, Kufah. Meskipun nanti diarahkan ke Qadisiyah. Kemudian di batu rumah dan beristirahatlah di situ. Al-Husain sampai di batu rumah menyurati warga Kufah. Dibuatlah surat oleh Al-Husain kepada warga Kufah. Karena ketika itu warga Kufah sudah menyatakan 200.000 orang siap untuk berperang. Artinya ketika itu Muslim bin Aqil sudah mendapatkan 4.000 lebih pasukan untuk mengepung Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad itu kan gubernur Basrah sekaligus gubernur Kufah yang memang dipilih oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah sengaja memilih Ubaidillah. Kenapa? Karena Ubaidillah yang bisa diajak kompromi. Tapi yang lain tak bisa diajak kompromi. Nah, dalam riwayat yang lain, ini dari riwayat yang lain, saya sampaikan langsung aja. Dalam riwayat yang lain, Al-Husain
sebelum dia sampai ke batan rumah itu Al-Husain sudah dikasih surat. Oleh siapa? Yazid. Ini dalam riwayat yang lain ya. Yazid sudah menyurati Al-Husain. Apa jawaban surat tersebut? Apa isi surat tersebut? Kami adalah ahlu Umayyah, mencintai keluarga Nabi. Dan kita berkerabat. Itu isi suratnya. Tidak dia panjang, tapi singkatnya adalah Yazid bin Muawiyah mengatakan bahwa kami sangat berkeluarga dengan kalian. Artinya Al-Husain tidak usah datang ke Kufah untuk memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Dalam riwayat, satu riwayat. Tapi dalam riwayat Syiah berbeda. Apa kata riwayat Syiah? Dalam riwayat Syiah, kalau kami berharap betul dengan kedatanganmu wahai Husain, ahlu Kufah. Ahlu Kufah saat ini disebut dengan orang Irak. Mereka surat itu. Jumlah surat yang diterima menurut dalam riwayatnya Syiah, jumlah surat yang diterima 500 surat. Dari setiap kabilah menulis surat. Sampailah 500. Nah, 500 surat inilah kemudian disampaikan dan sampai kepada tangan Al-Husain. Sampai ke tangan Al-Husain, kata Al-Husain, Muslim bin Aqil tolong cek. Kemudian dicek. Itulah kemudian kenapa Muslim bin Aqil datang ke Kufah. Betul, ternyata di rumah Hani. Di rumah Hani sudah dibentuk orang penduduk, sudah ada 4 ribuan lebih. Tahu Yazid, Ubaidillah bin Yazid tahu bahwa akan terjadi pemberontakan terhadap Yazid bin Muawiyah, Ubaidillah bin Ziyad ya. Akan terjadi pemberontakan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Ubaidillah bin Ziyad mengepung rumah Hani. Setelah dikepung rumah Hani, apa kata jawaban Muslim bin Aqil? Dikeluarkan semua 4.000 itu, dan semua 4.000 itu mengepung kembali Ubaidillah bin Ziyad. Setelah Ubaidillah bin Ziyad dikepung, apa kata Ubaidillah bin Ziyad? Kata Ubaidillah bin Ziyad, aku akan mintakan bala tentara dari Syam. Dari Syam. Siapa yang di Syam ketika itu? Yazid bin Muawiyah. Dikumpulkanlah, datanglah bala tentara sekian banyak. Gentarlah orang-orang yang 4.000 tadi, tersisalah Muslim bin Aqil sendiri. Ini dalam riwayat yang lain. Tapi dalam riwayat Syiah tidak begitu. Dalam riwayat Syiah adalah Ahlul Kufah sengaja mengundang Al-Husain untuk mengkhianati Al-Husain. Dan itu Syiah. Tapi nanti di akhir lain lagi pujian mereka terhadap Al-Husain. Baik. Pembawa surat Al-Husain, Qais bin Misar, dibunuh. Ketika sampai di perbatasan dibunuh. Kenapa dibunuh? Agar surat ini tak sampai kepada Al-Husain. Agar Al-Husain tak balik. Kalau Al-Husain kembali, selesai. Tapi nanti di pertengahan ketika Al-Husain mendapatkan kabar lanjut. Di Zarud dapatlah kabar bahwa bahwa Muslim bin Aqil menulis surat untuk Al-Husain agar Al-Husain kembali, balik. Tak usah datang ke Kufah. Semua pengkhianat. Semua pengkhianat. Apa jawaban Al-Husain? Wahai saudara-saudaraku, anakku, cucuku, keponakanku, silahkan kalian balik. Singkat cerita Bapak Ibu, tidak ada yang mau balik. Hanya sebagian saja yang balik. Yang tersisa ada sekitar 78 penunggang kuda, 42 pemanah. Yang kemudian ada juga 40 orang lagi beserta dengan Al-Husain dalam perjalanan jalan kaki. Termasuklah ketika itu anaknya, 4 anak daripada Al-Husain, 5 anak daripada Al-Hasan, kemudian banyak keluarga-keluarga Nabi yang ikut di situ. Ketika itu Al-Husain sebenarnya pengen pulang. Cuman apa kata anak Muslim bin Aqil? Kata anak Muslim bin Aqil, ayah kami terbunuh oleh pengkhianat Kufah. Al-Husain orang yang bertanggung jawab. Apa kata Al-Husain? Yang ingin pulang, pulanglah. Saya tak melarang sama sekali. Yang ingin pulang, pulanglah. Maka pulanglah sebagian, tersisa Al-Husain dengan tentara yang lain. Apa alasan Husain? Alasan Husain satu saja, tanggung jawab. Karena Muslim bin Aqil adalah sepupu Al-Husain sendiri. Mau tak mau, sudah dibunuh. Tapi sebenarnya Muslim bin Aqil sudah tahu, sudah merasa. Artinya Muslim bin Aqil lebih baik dia yang mati daripada harus cucu Nabi. Oke, singkat cerita jalan. Kemudian mempersilahkan yang mau kembali, silakan ke Sa'labiyah.
Di Zubalah dapat surat Muslim yang ditulis sebelum dibunuh, digantung kemudian dibunuh. Dan dia menulis, Muslim berakhirkan menulis surat untuk disampaikan kepada Al-Husain. Singgah di Batn Al-Aqabah, lalu menuju Syaraf. Di Syaraf mulai terlihat pasukan Ibnu Ziyad. Pasukan Ibnu Ziyad itu kalau dilihat, itu isinya adalah 4.000 pasukan. 4.000 pasukan Ziyad. Melawan yang jumlahnya tidak sebanding. Artinya kata Husain, kalau kita lawan kita kalah. Pindah arah. Al-Husain menyingkir ke Zuhusam, lalu ke Zubaid. Kemudian di Al-Qadisiyah dihalangi masuk ke dalam Kufah oleh Al-Hur. Ini yang menghalang ini adalah penjaga perbatasan. Ketika dihalang, kemudian diarahkanlah Al-Husain tadi oleh Al-Hur tadi dengan bala tentaranya ke Karbala. Nah, di sini Bapak Ibu. Di Karbala sudah ditunggu oleh Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad inilah yang kemudian nanti menjadi panglima perang di terbunuhnya Al-Husain. Dibantailah di Karbala tanggal 10 Muharram. Baik. Cara pembantaiannya bagaimana? Cara pembantaiannya seperti ini. Al-Husain ketika sampai di Karbala, Al-Husain mengajukan 3 permintaan. Permintaan yang pertama, izinkan saya pulang bersama orang-orang saya, karena tahu jumlah banyak, tidak mungkin kita melawan. Al-Husain memikirkan yang lain, bukan diri dia sendiri. Apa kata Al-Husain? Izinkan kami pulang. Tidak, tak diizinkan. Kalau begitu, izinkan kami menjadi penjaga perbatasan. Biarlah kami tidak ikut ngapa-ngapa, kami tidak akan masuk ke dalam kepemimpinan. Artinya Al-Husain tetap diminta untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, tapi Al-Husain menolak. Dalam semua riwayat Al-Husain menolak berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika Al-Husain menolak, menolak untuk berbaiat, itulah permintaan Al-Husain tadi. Yang pertama, pulang, tidak dikasih. Yang kedua, jadi penjaga perbatasan. Seharusnya kalau kita berpikir dengan akal sehat, kalau menjadi penjaga perbatasan itu sudah terhina sekali sebagai seorang cucu Nabi atau keluarga besar Nabi. Artinya tak dihormati, tak apa-apa, tak ada masalah, kata dia. Beri aku tempat, silahkan. Ditolak. Yang ketiga kata Al-Husain, oke, kalau kalian tetap menolak, berikan saya kesempatan untuk bertemu dengan Yazid bin Muawiyah ke Syam, biar saya pergi. Mereka tinggal, saya pergi sendiri. Begitu jawaban Al-Husain. Karena Al-Husain meminta satu, saya mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, kata Al-Husain, dengan catatan di depan khalayak ramai. Di depan khalayak ramai. Kalau cuma sendiri tak mau, kata dia. Singkat cerita Bapak Ibu, diajaklah Al-Husain tadi bertemu dengan Ubaidillah bin Ziyad. Sampai ke Ubaidillah bin Ziyad, permintaan Al-Husain pertama ditolak, kedua ditolak, yang ketiga ragu-ragu. Ubaidillah bin Ziyad, kata Ubaidillah bin Ziyad, ini boleh, tak ada masalah nih. Tiba di belakangnya Dilgausan. Diljausan inilah yang membisikkan Ubaidillah bin Ziyad. Apa kata dia? Kalau dia tak mau berbaiat, paksa dia, tahan dia, tekan dia untuk berbaiat. Kalau dia tak mau berbaiat, bunuh. Dilgausan, bukan Yazid. Oke ya, bukan Yazid bin Muawiyah, tapi Diljausan. Apa kata Diljausan? Apa kata Ubaidillah bin Ziyad? Kata Ubaidillah bin Ziyad, kalau begitu kau wajib berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Kami tidak memberikan engkau kesempatan untuk pergi ke Syam. Kata Al-Husain, pantang menyerah. Kalaulah saya harus ditekan, ya sudah. Kalau memang harus berperang, berperang. Disinilah kemudian Bapak Ibu, Al-Husain, Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan kepada pasukannya untuk mengepung Al-Husain. Yang ketika itu Bapak Ibu jumlah Al-Husain, penunggang kudanya ada 78, kemudian ada sekitar 42 lagi tukang panah, kemudian 40 orang pejalan kaki. Singkat cerita Bapak Ibu, dikepunglah oleh 4.000 orang. Ibu bayangkan jumlahnya 104.000 yang kepung. Kira-kira mau selamat enggak itu? Pakai logika kita enggak akan selamat, Pak. Enggak akan selamat. 10 orang di antara Ahlul Kufah yang ikut ketika itu mengepung Al-Husain berpindah kepada Al-Husain. Apa jawabannya?
kami tidak akan memerang cucu Nabi. Kami siap mati di tanah Karbala. Singkat cerita berperang Bapak Ibu. Tumbang semua yang mengikuti Al-Husain. Tumbang semua, tak ada tersisa. Kecuali Al-Husain sendiri. Kata Al-Husain 1 lawan 1. Sampai dalam riwayat lain mengatakan sampai 300 orang Al-Husain lawan sendiri. 1 lawan 1, selesai. Apa kata Ubay? Apa kata Umar bin Sa'ad? Kalau kayak gini lama. Diambillah panah oleh Umar bin Sa'ad, ditembak, kena di sini Al-Husain. Terjatuhlah Al-Husain. Dalam riwayat yang lain dikatakan Al-Husain ditembak berkali-kali tak jatuh. Sampailah Al-Husain ditebas kakinya. Barulah kemudian berlutut jatuh. Disinilah kemudian Bapak Ibu terjadi yang tidak diinginkan. Ini sudah perundingan tadi ya Bapak Ibu ya. Perundingan sudah. Ketika Al-Husain sudah tumbang Bapak Ibu, di sini kurang ajarnya sudah mulai terjadi. Orang-orang yang tadi ingin membunuh Al-Husain semuanya seperti anjing kelaparan. Bapak Ibu seperti anjing kelaparan? Bagaimana melihat itu? Rasa gembira yang mendalam yang mereka miliki. Jadi membunuh cucu Nabi kegembiraan yang besar bagi mereka. Termasuk Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad, Ubaidillah bin Ziyad dari jauh merasakan. Meskipun dia tak datang di tempat. Dibunuh. Yang pertama sekali sebelum kepala itu ditebas. Ditembak pakai panah, sekian banyak panah di badan, masih tetap berdiri dalam riwayat yang lain. Kemudian terjatuh ketika kakinya ditebas. Mulailah kemudian kepala Al-Husain ditebas terlebih dahulu. Setelah ditebas, itu belum putus. Kemudian kata Umar bin Sa'ad, penggal. Dipenggal kepala tersebut. Barulah kemudian setelah dipenggal, diambil kepala tersebut, kemudian ditusuk pakai tombak. Sebelum dibawa ke rumah, ketemu Yazid bin Muawiyah. Baik. Syuhada Karbala dari Ahlul Bait. Biar Bapak Ibu tahu. Jadi yang tersisa masih banyak. 7 putra Ali bin Abi Thalib. Al-Husain, Muhammad, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ja'far dan Abbas. Kemudian 4 putra Al-Hasan, Abdullah, Abu Bakar, Umar, Al-Qasim. Kalau yang di Palestina Al-Qasab. 5 putra Al-Husain. Terbalik tadi ya. Ali Akbar, Abdullah, Abu Bakar, Umar dan Ali Asgar. Kemudian 3 putra dan 2 cucu Aqil bin Abi Talib, Muslim bin Aqil. Ja'far, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah, Muhammad. 2 putra Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, sepupu, bukan sepupu, saudara daripada Ali bin Abi Talib. Aun dan Muhammad. Panjang nih Bapak Ibu. Yang bertanggung jawab atas pembantaian Al-Husain. Ini dia Bapak Ibu. Yazid bin Muawiyah. Riwayat yang lain mengatakan Yazid bin Muawiyah sama sekali tidak terlibat dalam permasalahan ini. Riwayat yang lain. Dalam riwayat Syiah mengatakan pembantaian yang dilakukan terhadap Al-Husain adalah Ahlus Syiah sendiri. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ketika ketika Ali bin Abi Thalib melakukan tahkim dengan Al-Quran bersama Muawiyah, di sini kemudian terpisah, terbagi 2. Satu muncul Syiah, satu muncul Khawarij. Ini harus dipahami. Di sini muncul Khawarij dan Syiah. Kemudian Bapak Ibu, Syiah atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka Kufah, Ali bin Abi Thalib ditipu oleh orang Kufah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditipu oleh orang Kufah. Jadi para sahabat sudah tahu sifat daripada orang Kufah itu pengkhianat, ingkar janji. Kalau mereka sudah terdesak, mereka kabur. Dan ini kebiasaan. Yang ini yang diingatkan kepada Al-Husain oleh para sahabat. Termasuk ketika itu yang mengingatkan Tolha. Termasuk juga Abdullah bin Umar. Mengingatkan, kami cinta. Orang itu pengkhianat. Tapi jawaban Al-Husain bukan masalah itu. Masalah Al-Husain adalah yang meminta itu sudah banyak, bukan 1-2 saja. Karena kebiadaban Yazid bin Muawiyah menurut dalam riwayat ini. Gitu. Yang kedua, Ubaidillah bin Ziyad selaku gubernur Kufah dan Basrah. Ketika Ubaidillah bin Ziyad mengepung Muslim bin Aqil, tersisa Muslim bin Aqil 1 saja.
Ketika Muslim bin Aqil terkepung, Hani sudah dibunuh terlebih dahulu. Kemudian ditahanlah Muslim bin Aqil, kemudian Muslim bin Aqil juga dibunuh. Kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini Bapak Ibu udah tahu nih siapa orangnya kan? Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa Bapak Ibu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak Ibu tahu ya? Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu pejuang Nabi, sahabat Nabi dan pejuang. Termasuk salah satu pejuang yang ikut mengatakan atau yang ikut berbaiat kepada Ali pasca meninggalnya Utsman bin Affan. Jadi apa kata mereka? Kalau tidak ada pemimpin, Madinah hancur. Maka dibaiatlah oleh 3 orang para sahabat ketika itu, Talha, Zubair bin Awam, termasuk salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, punya anak namanya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini Pak, dalangnya Bapak Ibu. Ini yang disedihkan oleh para ulama. Kenapa Umar bin Sa'ad ini? Karena ketika itu Bapak Ibu, Umar bin Sa'ad adalah panglima perangnya mereka, Yazid bin Muawiyah. Seluruh pasukan Ibnu Ziyad selaku penyerang dan pembantai. Dan kemudian penduduk Kufah, pengkhianat, penduduk Kufah yang berkhianat. Oke. Pembalasan Allah terhadap para pembantai Al-Husain dan Ahlul Bait. Yazid bin Muawiyah tahun 60 memaksa rakyat untuk membaiatnya. Tahun 61 membunuh Al-Husain dengan tangan Ibnu Ziyad. Tahun 62 dia serang Madinah dengan tangan Muslim bin Uqbah atau Uqbah bin Muslim yang sudah diperintahkan oleh bapaknya sebelumnya. Nah, kita sudah bahas di awal kemarin. Apa kata Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Yazid bin Muawiyah? Kalau mereka Ahlul Madinah tak mau berbaiat denganmu, lepaskan saja Uqbah bin Muslim, biar Uqbah bin Muslim yang menghancurkan Madinah. Terjadi Bapak Ibu, memang dihancurkannya Madinah tersebut. Tapi dalam riwayat yang lain, Yazid bin Muawiyah tidak ikut campur tangan. Tapi ini dalam riwayat yang lain. Saya mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang pro dengan Yazid. Kenapa begitu? Karena ada kedekatan kerabat antara Muawiyah bin Abi Sufyan selaku sahabat Nabi dengan baginda Nabi Muhammad SAW dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi kelasnya Ali bin Abi Thalib ketika itu dengan Umar bin Khattab, kelasnya dengan Utsman bin Affan, kelasnya dengan Aisyah, kelasnya dengan Muawiyah. Tapi sebenarnya Bapak Ibu yang paling berat kelasnya Ali cuma dengan Muawiyah. Itu pun sebenarnya sudah ada perdamaian. Itu Jarul Tahkim tadi, itu namanya perdamaian. Mereka sudah ambil perdamaian kok. Cuman memang Bapak Ibu, tukang kompor ini kan banyak. Ah, ini kita ambil saja cerita. Itu kan dulu. Kalau sekarang, oh jangan sebut sekarang. Sekarang bukan lagi kompor, semuanya jadi kompor. Tidak ada sekarang nih yang dimasak semuanya kompor. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya propaganda yang sekarang terjadi itu, ya memang dulu juga begitu. Bahkan dianggap oleh para ulama mengatakan perebutan kekhalifahan. Sebenarnya yang terjadi bukan perebutan kekhalifahan, adu domba atau propaganda yang dibuat oleh kaum Khawarij. Pemberontak Utsman itu Bapak Ibu tak terima ketika mereka mau dieksekusi mati, dikisos oleh Ali bin Abi Thalib. Karena Ali terlambat mengkisos mereka, sengaja ditunda oleh Ali dengan catatan harus cari tahu dulu orangnya siapa. 5 orang ini siapa yang membunuh Utsman itu? Kita sudah sampaikan di sini Pak ya. Pembunuh Utsman sudah saya sampaikan nama-namanya kan. Harus cari tahu dulu. Ali kan berpikirnya sehat. Muawiyah nggak mau begitu. Kata Muawiyah harus dibunuh, cari siapa orangnya. Disitulah kemudian Muawiyah mengatakan kami tak percaya dan tak mau berbaiat kepada Ali. Akhirnya kan kebalik. Ketika Muawiyah tak mau berbaiat kepada Ali, ya Al-Hasan tak mau juga berbaiat. Artinya Al-Hasan mengambil kepemimpinan Ali, kemudian direbut kembali oleh Muawiyah. Jadi kan nampak ya Bapak Ibu ya, mulai dari saat Utsman runtuh atau Utsman meninggal sampailah terakhir kerajaan Islam Daulah Utsmaniyah, itu semuanya perebutan khilafah. Saudi merebut Turki Utsmani, Mongol kemudian merebut, Andalusia merebut, tak ada yang tak merebut. Coba sekarang mana yang tak merebut? Dinasti Abbasiyah paling benci dengan dinasti Umayyah. Ketika dinasti Abbasiyah menjadi raja, apa kata dinasti Abbasiyah? Kami bunuh semua cicit-cicit Bani Umayyah. Bayangkan Bapak Ibu, sama-sama Muslim. Bani Umayyah, Muawiyah muncul, tapi kan kemudian
terjadi peristiwa Karbala, meninggal kemudian Yazid bin Muawiyah, diteruskan dan itu terpisah. Ada Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair punya kelompok di Mekah yang bakal nanti membantai daripada Yazid bin Muawiyah. Kelompoknya Yazid bin Muawiyah. Jadi perang saudara semua, tak ada perang lain, perang saudara semua. Semuanya penaklukan kekuasaan. Nanti kalau Bapak Ibu baca tentang perang Mongol juga begitu, Andalusia juga begitu. Kecuali Andalusia masih banyak campur tangan luar. Turki Utsmani juga banyak campur tangan luar. Tapi yang lain, Khaybar sama, Jamal, Siffin sama, semua perang saudara. Artinya perang saudara sesama Muslim. Yang oleh sekian banyak orang, para pakar mengatakan, termasuk para pakar orientalis mengatakan, orang-orang Islam haus ketika mereka sudah berada di atas, haus akan kekuasaan. Para ahli munafik Madinah, dia tak cari kaya. Mereka orang kaya, tapi yang mereka cari satu saja, tahta, derajat. Karena kemuliaan itu bukan hanya dengan harta, tapi kalau dia sudah pemimpin, penguasa satu kampung, terus dia sudah pegang, suaranya ada di dia, oh semua orang akan tunduk sama dia. Nah, ini yang kemudian diinginkan oleh kaum munafik Madinah ketika itu. Bahkan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, munafik itu enteng saja. Masa Nabi, apalagi pasca baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama pada pasca Utsman. Utsman itu dianggap 6 tahun pertama semua rakyat mencintai Utsman. 6 tahun terakhir, karena 12 tahun. 6 tahun terakhir apa tuduhan terhadap Utsman? Lambat, nepotisme, mengangkat orang-orang dia jadi pemimpin. Itu Pak, tuduhannya Pak. Sekarang begitu kah? Tak tahu saya Pak. 61 membunuh Al-Husain. 62 serang Madinah dengan tangan Muslim bin Uqbah. 63 serang Mekah. Akhirnya mati dalam usia 33 tahun. Artinya kepemimpinan Yazid bin Muawiyah hanya selama 3 tahun. Selama berapa lama Bapak Ibu? 3 tahun. Siapa yang membantai kelompoknya Yazid bin Muawiyah? Abdullah bin Zubair. Yang nanti membangun satu kepemimpinan di Mekah. Di Mekah dia kalah. Tapi sebelum dia kalah, dia sudah porak-porandakan Mekah terlebih dahulu. Nanti ada posisi mauqiful ulama fi. Keberadaan para ulama terhadap Yazid ini apa? Ubaidillah bin Ziyad dibunuh oleh Ibrahim ibnu al-Ashtar, agak susah namanya. Pada Ashura 10 Muharram 67 Hijriah. Lalu kepalanya dikirim ke Al-Mukhtaras As-Saqafi, lalu dikirim ke Abdullah bin Zubair, lalu diserahkan kepada Imam Ali Zainal Abidin. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kepala Ubaidillah ibn Ziyad tadi dibalas kembali oleh Allah. Keluarga Nabi tak mau terima kepala Ubaidillah bin Ziyad, ditaruh di depan rumah, dimakan oleh ulat, digigit oleh anjing dan dibawa keliling. Kepala Ubaidillah bin Ziyad. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dibunuh bersama anaknya oleh pasukan Al-Mukhtar, yang nanti pasukan Al-Mukhtar ini yang membantai habis pasukan daripada Yazid bin Muawiyah. Selanjutnya ada Sulaiman ibn Saraf, umur 93 tahun, sahabat Nabi, memimpin kelompok untuk mengejar Ubaidillah, kemudian dia dibunuh. Kemudian ada lagi Al-Mukhtar As-Saqafi, dia buat tim untuk memburu para pembunuh cucu Nabi. Para pembunuh cucu Nabi seluruhnya mati dalam mengenaskan dan diazab, tidak ada satupun yang selamat. Ada yang gila, ada yang terkena penyakit yang menderita cukup lama, dan ada yang dibunuh dan diburu, dan ada yang dibuang mayatnya ke laut. Karena memang tak diterima. Tak ada bumi yang mau terima. Jadi mencaci maki anak cucu Nabi ini susah juga. Tak bisa Pak. Tapi nanti kita sampaikan di akhir. Kepala Ubaidillah diarak seperti pengarakan kepada kepala Al-Husain dan keluarga Nabi. Tidak menerima dan kepala ditaruh di luar rumah. Akhirnya kepala itu dimasuki oleh ular. Dan dalam riwayat lain digigit oleh anjing kemudian dibawa keliling. Artinya penghinaan terhadap Ubaidillah bin Ziyad. Eksekutor pembantai Al-Husain, Hakim bin Tufail At-Ta'i, yang memanah Al-Husain dari belakang. Kalau yang dari depan tadi sudah kita sampaikan. Dari belakang. Jadi panah tuh banyak di badan Al-Husain itu. Sadis pembunuhan Utsman, sadis pula pembunuhan Al-Husain lagi. Kalau Al-Hasan kan bukan cuma ya, tetap aja tak boleh kita bilang cuma, diracun. Di antara para
Ali, Utsman, Umar dan Abu Bakar. Yang paling sadis memang Utsman. Itu memang sadis itu. Itu sejarah betul kelam itu. Baik, Sinan, dan ini semua orang mengakui. Sinan bin Anas An-Nakhai. An-Nakhai ini, Sinan bin Anas An-Nakhai ini, dalam riwayat yang lain dikatakan inilah cucu, kalau tak salah cucu daripada An-Nakhai yang membunuh Utsman bin Affan. Jadi rentetannya sampai ke situ, Pak. Nah, Sinan yang menebas Al-Husain, rumahnya dihancurkan dan dia gila hingga tua renta. Syamr bin Dzil Jausan, ini yang tadi saya sampaikan, Dzil Jausan yang membisiki Ubaidillah, yang memenggal kepala Al-Husain, dibunuh dan jasadnya dilempar untuk makan anjing. Khuli bin Yazid Al-Asbahi yang membawa kepala Al-Husain nanti untuk ke Syam. Apa kata istrinya? Mulai hari ini Khuli, aku minta kau ceraikan aku. Ditinggalkan oleh istrinya kemudian mengangkat jasad-jasad daripada para syuhada di Karbala tadi. Kemudian Ali Zainal Abidin ikut mengumpulkan dan dibawa jasad-jasad tadi. Termasuklah salah satunya badan daripada Al-Husain yang tanpa kepala. Bapak Ibu bisa bayangkan sedihnya gimana kan? Apa jawaban daripada Ali Zainal Abidin? Jawaban Ali Zainal Abidin sederhana. Aku tak mampu melawan mereka. Aku tak mampu. Kembali dia ke Mekah. Apa kata Ali Zainal Abidin? Akan kuhinakan mereka dengan Allah, kata dia. Bapak Ibu bisa bayangkan badan tanpa kepala. Oh, sedih Bapak Ibu. Sedih pokoknya. Badan tanpa kepala itu sedih. Yang sedihnya lagi bukan itu. Diangkat pakai gerobak, ditumpuk Bapak Ibu. Ditumpuk itu jasad. Dibawa. Keluarga Nabi. Orang mulia. Yang dihabisi oleh orang muslim sendiri. Munafik enggak itu? Wallahu a'lam bishawab. Singkat cerita Bapak Ibu, apa kata Ali Zainal Abidin? Aku tak sanggup. Aku melawan mereka dengan doa. Betul Bapak Ibu. Ali Zainal Abidin sepanjang hayatnya di Mekah memberi makan orang. Hanya kerjanya cuma bersedekah. Sampai singkat cerita semua orang mencintai Ali Zainal Abidin. Semua orang mencintai Ali Zainal Abidin. Itu kalau dikaji Bapak Ibu tentang ceritanya Ali Zainal Abidin, Masya Allah. Tidak ada seantera dunia ini yang tak mengenal, maksudnya dalam sejarah Islam ya, orang tak ada yang tak mengenal Ali Zainal Abidin. Baik Syiah, baik Khawarij, baik Sunni, semua mengenal. Baik Mu'tazilah, semua mengenal baik Ali Zainal Abidin. Ahli sedekah. Ahli sedekah. Bahkan apa kata riwayat yang lain mengatakan kopas daripada kakeknya. Siapa kakek Ali Zainal Abidin? Siapa kakeknya? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Anak siapa Bapak Ibu? Anak dari siapa? Anak dari Al-Husain Al-Hasan. Anak dari Al-Hasan. Anak Al-Hasan. Al-Hasan siapa? Cucu Nabi. Anak daripada Ali bin Abi Thalib. Satu sifat Ali bin Abi Thalib yang sudah saya ceritakan di sini. Ali bin Abi Thalib setiap punya makan, dia rela anaknya makan yang busuk daripada makan yang bagus, ketimbang dia melihat orang lain tak makan. Dan itu selama kepemimpinan Ali itu yang dia buat. Termasuk Siti Fatimah ketika membantu sebelum Siti Fatimah meninggal. Dan itu dilakukan oleh Ali Zainal Abidin. Ketika Ali Zainal Abidin, apa kata Ali Zainal? Aku tak mampu melawan mereka, tapi aku bisa mendapatkan cinta mereka. Setiap orang yang menyakiti dia kasih. Akhirnya semua orang mencintainya. Disinilah kekuatan Ali Zainal Abidin terbangun. Tak ada satupun riwayat yang mengatakan ada yang benci terhadap Ali. Tak ada. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan, yang kami dapat, tidak ada satupun riwayat yang mengatakan yang benci terhadap Ali Zainal Abidin dari penduduk Mekah baik pun Madinah. Baik. Membawa kepala Al-Husain kepada Ibnu Ziyad, ditinggal istri, dibunuh lalu jasadnya dibakar. Harus tuh Pak. Terbunuhnya para pembunuh Husain diminta oleh keluarga. Ali Zainal Abidin yang hidup pasca perang Karbala pulang ke Mekah dan menjadi zuhud. Dia mengadu kepada Allah. Nuar Al-Hadrami, istri Khuli yang bawa jasad Al-Husain kepada Ziyad, marah besar kepada suaminya dan dia meninggalkannya. Yang tadi Al-Khuli. Pendapat ulama tentang Yazid bin Muawiyah. Sepakat semua ulama tentang kefasikan Yazid.
kecuali Ibnu Arabi dalam Al-Awasim minal Qawasim. Jadi begini, kata Ibnu Arabi, ini yang saya nukil, yang kita nukil tadi. Jadi Ibnu Arabi, pendapat Ibnu Arabi dinukil oleh sebagian kalangan mengatakan begini. Yazid bin Muawiyah sama sekali tidak terlibat dalam perang ini. Artinya, ketika Yazid bin Muawiyah tidak terlibat dalam perang ini, Bapak Ibu tidak boleh mencaci maki. Kan gitu bahasanya. Apalagi melaknat. Itu bahasanya Bapak Ibu. Artinya, Yazid sama sekali tidak bersalah. Dalam hal ini tak bersalah. Oleh Ibnu Arabi. Ulama berbeda tentang kekafirannya. Ibnu Aqil dan Al-Alusi mengkafirkan Yazid. Apa kata Ibnu Al-Aqil? Kafir. Sibabul muslimin fusuq wa qitaluhu kufrun. Orang yang membunuh orang muslim kafir. Itu dalilnya, Pak. Oleh Ibnu Aqil jelas. Kata Ibnu Aqil itu dalilnya. Dan Nabi yang mengatakan. Kata. Jumhur ulama tidak mengkafirkan. Nah, oke, oleh jumhur ulama tidak mengkafirkan. Tapi fasik. Fasik di sini Bapak Ibu. Tak boleh, ada sebagian ulama yang boleh melaknat dan ada lagi ulama yang tidak boleh melaknat. Ulama berbeda pendapat tentang melaknatnya. Yang membolehkan melaknat Yazid, Ahmad, Abu Ya'la, Al-Khallal, Ibnu Jauzi, As-Safarani, At-Tiftazani, As-Suyuti. Bapak Ibu tahu Suyuti kan? Suyuti sudah paham. Kalau kita bahas Suyuti mesti kita sudah tahu nih, ulama yang cukup terkenal ya. Yang mengarang Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Asbab Nuzul Imam Suyuti. Jangan cinta Yazid tapi jangan melaknatnya. Kata jumhur ulama tidak boleh melaknat Yazid, tapi jangan pernah mencintai Yazid. Tapi ini sebenarnya pendapat para ulama. Artinya Bapak Ibu, ketika pendapat para ulama itu ya memang harus kalau kita kan tidak punya kedudukan, tidak punya kemampuan untuk menghakimi siapapun. Artinya Bapak Ibu, ketika kita bukan bagian daripada ulama, ya kita sendiri tak boleh juga. Cuman kalau di mata kita, kira-kira tidak usahlah itu lagi, tak usah cucu Nabi, Palestina saja. Bapak Ibu mau melaknat mereka? Ini misalkan, misal saja. Ada orang Muslim tak setuju dengan penyerangan Palestina. Ada orang Muslim tak setuju dengan pemboikotan Israel. Produk Israel. Kira-kira Bapak Ibu apa itu orang Muslim itu? Bapak Ibu apakan? Ini kita tanya jujur-jujur aja. Ada orang-orang Muslim tak mau dia memboikot produk Israel, kira-kira mau diapain tuh? Beda tipis lah dengan begitu. Ada apa Pak? Potong kepala Pak Waka. Enggak juga lah galak betul Pak Waka. Baik, i'tibar Imam Al-Husain yang beriman dan berilmu serta berakhlak mulia. Al-Husain sosok yang jujur dan amanah, tak bisa dibeli dunia. Betul. Al-Husain sudah ditawarkan, tak mau. Al-Husain pejuang penegak khilafah Islamiyah sejati. Bahkan Al-Husain tak pernah angkat senjata, ketika masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan tak pernah melawan. Cuman makar saja yang mereka lakukan, tapi Al-Husain kemudian berhijrah, pindah tempat. Al-Husain mujahid gagah berani yang sabar dan tegar. Al-Husain mengorbankan diri kerabat sahabat untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Husain mendiri umat Islam untuk berjuang dan berkorban. Al-Husain dan Ahlul Bait penjaga Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Husain Ahlul Bait pembela Islam yang istiqamah. Yang lucunya lagi, pembunuh Al-Husain dan Ahlul Bait juga mengobarkan kalimat takbir. Bapak Ibu tahu? Jadi pembunuh itu Bapak Ibu mengobarkan takbir. Sama ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, sama membunuh Utsman bin Affan. Apa kata mereka? Aku serahkan jasad Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan untuk Allah. Allahu Akbar, mereka bunuh. Padahal yang dibunuh sahabat yang sudah dijamin masuk. Bapak Ibu belum tentu dijamin masuk surga kan? Baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tragedi Karbala, tragedi perang saudara. Sehingga oleh para ulama dikatakan, apakah Al-Husain cinta dunia atau cinta kekhalifahan atau ingin merebut khalifah daripada Yazid bin Muawiyah? Di situ tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Al-Husain cinta dunia, tak ada. Cuma kematian Al-Husain itu sudah
Bahasa yang lain disebut sudah menjadi takdir. Nabi sudah merasakan itu. Bahkan Nabi sudah diperlihatkan tanah Karbala tempat kematian cucunya oleh para ulama. Andai kata Al-Husain tak pergi dan mau mendengarkan perkataan para sahabat, otomatis tak terjadi. Tapi apa kata ulama yang lain? Takdir Allah itu tidak akan bisa digeser oleh manusia. Kalau Allah berkehendak, ya terjadi. Artinya memang sudah takdirnya untuk dibegitukan. Artinya Bapak Ibu, yang bisa kita ambil pelajaran daripada tragedi Karbala, yang pertama Bapak Ibu, hati-hati. Di dalam tubuhnya seorang muslim yang sejati, itu pasti ada pembegal, pasti ada pengkhianat, itu pasti Bapak Ibu. Karena tak semua mereka suka. Walan tarda ankal yahud walad nasara, itu jelas. Nasrani, Yahudi tak akan pernah suka dengan Bapak Ibu, tak akan pernah suka. Sekarang Nasrani dan Yahudi dia tak bisa melawan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu ahli perang, ahli jihad. Orang Islam kalau diajak jihad mau. Tapi apa yang mereka lawan? Mereka bangun kemunafikan dalam sisi mereka. Artinya kalau muslim sejati mereka jadikan munafik, lambat. Mereka masuk Islam diam-diam. Artinya mereka tunjukkan keislaman mereka, mereka bersahadat, tapi pada hakikatnya mereka kafir. Itu ya Bapak Ibu, yang lawan kita saat ini. Jadi lawan kita saat ini apa? Yaitu, bayangkan cara memecah Islam itu di Indonesia. Kita ambil contoh Indonesia. Cara memecahkan kerajaan Islam Samudra Pasai, tidak ada satupun yang mampu melawan. Hanya Snok Horgen yang bisa masuk. Masuk Islam Snok Horgen, dihancurkannya Aceh. Ulama yang kumpul dikasih taunya kepada penjajah, habis. Ditembak mati ulama Aceh. Di Jakarta, perkumpulan para ulama, ada seorang ulama Indonesia yang sudah kerjasama dengan penjajah Belanda. Kemudian dia bocorkan tempat perkumpulan para ulama. Ditembak mati. Tertulis dalam bukunya. Dan itu buku tersebut karangan Karel Stenbring. Dan murid Karel Stenbring itu ada di Indonesia ini. Dan diterjemahkan ke dalam buku Indonesia. Diprotes oleh para habaib. Ketika diprotes oleh para habaib di Jakarta konferensi. Apa kata mereka? Kalau kalian tak percaya, ini golden yang kami berikan kepada ulama tersebut yang sudah membocorkan. Disampaikan, tertulis. Coba, dalam tubuh para ulama ada pengkhianat. Ulama, apalagi kita kalau bukan ulama. Ini agak sedikit keras Bapak Ibu, karena memang sampai kiamat tidak akan banyak yang mesti ada yang tak suka dengan kita Bapak Ibu. Apalagi para penghafal Quran, harap-harap maklum sajalah. Rajin ibadah, kemudian disukai, dicintai banyak orang, muslim sejati. Kalaulah banyak masjid ini dihuni oleh anak-anak muda, kemudian anak-anak yang membaca Al-Quran, oh bentar lagi tuh, bentar lagi datang pengkhianat masuk dalam tuh. Memang begitu Pak jalurnya. Kita ambil contoh, tidak usah jauh-jauh. Mekah itu apa kurangnya Bapak Ibu? Saudi itu kurang apa? Saudi itu kurang apa? Mekah dan Madinah di sana. Apa alasannya? Kalau Saudi ini tak bisa dimasuki oleh orang-orang non-muslim, kapan hancurnya? Lambat. Maka sekarang diberikan izin. Diberikan izin bisa non-muslim masuk Masjidil Haram. Coba Bapak Ibu. Ini tidak apa kan? Nah, nanti kita kalau diterjemahkan bahasa Arab kan mereka tahu kan gitu. Kalau bahasa Indonesia kan tak tahu. Ya aman sedikit itu. Dan di depan mata kami Bapak Ibu, di depan mata kami non muslim tuh lewat di Madinah tak pakai jilbab, cuman pakai celana pendek. Bisa masuk Madinah, bisa. Itu non muslim buktinya. Bahkan mereka keliaran tuh. Bahkan ada pemandunya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Saya tak mau bahas video yang lagi viral itu antara Saudi dengan Yahudi, itu tak usah kita bahas. Wallahu alam itu. Tapi yang perlu kita bahas, begitu cara mereka ingin menghancurkan kita Bapak Ibu. Jalurnya bukan lewat jalur orang Nasrani atau Yahudi, tapi jalurnya dimunafikkan dulu orang-orang Islam yang betul-betul Islam. Digoyah dulu dengan dunia. Sehingga cinta dunia, kata Nabi, betul, yang menghancurkan itu sebenarnya satu saja, cinta dunia. Sehingga duit banyak. Kalaulah duit yang main, habis. Kalau laki-laki ini aman lah sedikit kalau duit tahta. Tapi kalau sudah duduk perempuan seksi di situ,
runtuh Pak semua. Jangankan iman runtuh, rumah-rumah pun ikut runtuh sekali. Kita ambil contoh, mohon maaf, orang yang kuat iman gitu, ketika tak mampu digoyahkan. Satu Pak, ketika harta tak mampu menggoyahi iman seseorang. Jabatan, ketika jabatan tak mampu menggoyahi keimanan seorang laki-laki, yang disodor apa? Perempuan Pak, perempuan itu yang terakhir. Salah satu strateginya seorang iblis itu untuk bisa membuat seorang lelaki beriman hilang akalnya, wanita. Goda pertama tak lewat, goda kedua masih kuat, goda ketiga agak ragu, goda keempat habis Pak. Jangankan satu perempuan, kalau bisa 10 perempuan datangkan. Nah, begitu caranya Pak. Jadi kecintaan terhadap dunia yang dibuat, dan itu yang terjadi. Kaum munafik mereka tak butuh harta, tapi mereka butuh jabatan. Tapi Yahudi mereka butuh semuanya. Ingat Bapak Ibu, Yahudi mereka butuh semuanya. Dan Nasrani rasa sakit hati mereka tidak akan pernah hilang. Perang salib adalah tanda di mana umat Islam perlu sadar. Perang salib itu menjadi satu kunci dendam yang tidak akan pernah berkesudahan. Ingat itu Bapak Ibu. Dan itu sudah disampaikan. Perang salib itu kurang apa Bapak Ibu? Tapi sadis. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Tidak usah terlalu serius-serius betul. Karena memang kalau serius agak sedikit sakit kepala kita Bapak Ibu. Menghadapi perang salib ini, apalagi perang salib. Bentar lagi bukan perang salib lagi. Connectivity war, semua perang ada. 2025, bentar lagi ya, 2 tahun lagi. Insya Allah mudah-mudahan 2024 pemilihannya. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang kita sampaikan Allah berkahi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.